air terjunnya juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Mus dimanapun Anda berada? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Kita sekarang berada di hutan Gunung Slamet ya. Ini di hutan Gunung Slamet, ini letaknya di jalan penghubung antara Pratin Serang ke Baturaden ya. Kali ini kita akan mereview terowongan yang kemarin sempat kita review di malam hari. Dan ini kebetulan di siang hari kita akan mereviewnya ya. Kita lihat lebih detailnya. Yuk. Ini jalannya agak susah ini ya teman-teman. Jalannya agak susah. Ini harap berhati-hati ya. Kameramanku tuh juga tuh, kasihan banget tuh, kasihan. Hati-hati mas. Ini jalannya masih rapat ini ya, belum ada jalan tuh. Yuk hati-hati mas. Kameramanku sampai terpleset tuh. Ini kita baru turun ke bawah ini ya. Oke, akhirnya kita sampai di bawah juga ya teman-teman. Jadi keadaannya seperti ini tuh. Nah, ini bagian belakangnya tuh ya, ada air terjunnya juga. Bisa turun dikit mas. Nah, ini ya teman-teman. Belakangnya ada air terjunnya tuh ya, cukup bagus juga buat teman-teman yang suka petualang, suka foto-foto di alam. Ini juga cukup menarik ya. Oke, lanjut kita review terowongannya ya teman-teman. Ini kebetulan lagi musim hujan ya, habis lebaran hujannya turun terus jadi banjir kayak gini ya. Kita coba masuk ya, ini pas banget di mulut terowongannya ada akarnya tuh ya, akar tanaman gede tuh ya. Pasnya coba nyalain ya mas tuh. Nah teman-teman nih, kita sekarang sudah masuk ke dalam ini ya. Kita lihat detailnya tuh. Terowongan ini dibangun di zaman penjajahan Belanda dulu ya. Ini kata nenek moyangku dulu nih, pas tahun berapa itu lah, pokoknya ratusan tahun tuh. Ini dari cara pembuatannya juga masih kelihatan manual banget ya tuh. Ini daknya dari bekas anyaman bambu tuh ya, masih terukir anyaman bambunya tuh mas. Bisa dilihat lebih detailnya tuh, seperti ini tuh. Ini anyaman bambu ya, ini buat daknya tuh, buat daknya. Kita lanjut. Untuk bagian bawahnya pun ini masih kokoh ini ya. Walaupun udah ratusan tahun, ini bawahnya masih kokoh ya teman-teman. Ini terkena air ya, terkena air ini. Masih kokoh. Untuk kita lihat detail komposisinya sih dari campuran semen ya, ini kalau semen sama kapur. Jadi warnanya seperti ini tuh, ada putih-putih. Memang kita ini ya, harus kita acungi jempol nih buat komposisi bangunannya nih ya, cukup kuat, bahkan sudah sampai ratusan tahun ini ya teman-teman. Untuk panjangnya ini sekitar 20 meteran nih, sekitar 20 meter. Untuk ketinggian ini hampir 1,5 meter. Ini masih terjaga ya, masih kuat. Ini bangunan zaman Belanda ya teman-teman. Zaman Belanda. Ini letaknya ini di atas kita nih ada jalan ya, jalan penghubung antara Serang Pratin menuju ke Baturaden. Atasnya ada jalan.
Belum ada retak sedikit pun pokoknya ya. Tuh. Nah ini kita udah hampir sampai ujung ya. Nah ini dia, ini ujungnya ya teman-teman. Oh masih terlihat kan ya, ada campuran warna putih, ini kemungkinan ini kapur ya. Ini warna putih-putih ini kemungkinan dari campuran kapur. Oh. Buat teman-teman yang suka berpetualang bisa juga ya langsung hubungi nomor saya di kolom komentar juga ada. Nanti kita bareng-bareng review di tempat-tempat yang cukup eksotik ya di alam seperti ini. Ini buat bagian ujungnya ya. Tuh. Bagian ujungnya seperti ini nih. Bagian ujungnya seperti ini. Ini masih kokoh, masih terjaga walaupun ini terkena air ya, dari ratusan tahun yang lalu sampai sekarang terkena air itu masih kokoh ya teman-teman, nggak seperti bangunan sekarang ya. Bangunan sekarang 5 atau 6 tahun mungkin udah terkikis ya, udah terkikis parah kalau kena air. Tapi buat yang bangunan seperti ini nih, zaman Belanda ini masih kokoh teman-teman. Walaupun ada yang sedikit kena erosi, airnya cuma sedikit ini ya teman-teman, cuma sedikit. Oke, sekian dulu ya buat teman Kang Mus dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa buat subscribe, share, dan juga ya like. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.